Siap, siap. Iya, siap. Ini harusnya saya mau ajak tes, Bu. Kita paling murah. Karena yang ini high tech. Ya. Kapan dek, bagaimana PPD bertransformasi menjadikan bus listrik untuk transportasi di Indonesia? Ya, artinya dari sisi kesiapan kita sudah sangat siap. Beberapa proses-proses yang sudah dipersyaratkan sudah kita ikuti sekarang ini. Termasuk diantaranya sekarang kita sudah daftarkan di e-katalog yang di Provinsi DKI Jakarta. Dari semua merek yang ada saat ini sudah bekerja sama dengan Perum PPD. Untuk operasional dan ini presentasinya misalkan untuk lebih mahal mana untuk operasional dan perawatan dari mobil yang lama dengan mobil yang baru Pak? Kalau kita lihat dari sisi konsumsi bahan bakar pertama ya, itu jauh ini lebih murah. Jauh bus listrik ini lebih murah. Kalau kita lihat dari sisi perawatan, ini jauh lebih murah. Di bawah 50% turunnya. Artinya kalau memang kita dari sisi harga beli lebih tinggi, tapi dari sisi perawatan dia akan jauh lebih murah. Dari sisi operasional akan jauh lebih murah. Yang tidak berkurang dari sisi operasional adalah biaya SDM aja. Tapi kalau biaya perawatan, biaya bahan bakar, semua akan lebih murah. Berarti nanti ongkosnya lebih murah dong Pak? Kita tergantung dari berapa tahunnya. Kalau konvensional selama ini kontraknya kan 7 tahun. Di angka 7 tahun aja kalau kita berbicara bisnis, itu harga di 25.000 ke atas. Kalau bisnis. Kalau sekarang kita dengan Transjakarta berani di Transjakarta 3.500 kan karena memang ada subsidi. Ya, nanti kita belum hitung karena yang menentukan menyangkut masalah harga rupiah per kilometer ini kan adalah dari Pemda DKI Jakarta, dari dari e-katalognya. Nanti kita lihat di situ. Terus untuk harga mobil listrik dengan mobil konvensional Pak itu berapa? 3 kali lipat. Lebih mahal? Lebih mahal bus listrik 3 kali lipat dengan konvensional yang kita miliki, atau paling tidak di 2 kali lipat Pak. Terus untuk SPBU listriknya nanti Pak, itu Pak nanti kira-kira untuk rencana di Jakarta dan di Bali itu ada berapa titik yang akan dibangun? Kita tidak berbicara titiknya ada di luar pool, karena titik pengisian daripada listrik ini ada di dalam pool. Di pool kita akan didesain nanti semua charging itu ada di dalam pool. Makanya kita intend melakukan kerjasama dengan pihak PLN untuk memasangkan daripada instalasi daripada listrik ini di dalam pool. Nah ini Pak kaitannya kendalanya Pak, misalkan namanya Jakarta itu kan udah umum lah, udah dengan kemacetan Pak. Nah ini kuatnya mobil listrik ini berapa lama untuk itu? Kalau dari sisi uji coba itu kan tempuhnya itu adalah 230 km tempuhnya. Kalau kita berbicara jam, 8 jam itu terpenuhi semua. Dengan kondisi Jakarta macet, paling enggak di angka 6 jam itu pasti akan tercapai. Nah misalkan tiba-tiba kalau bus ini habis setrumnya di jalan, itu bagaimana Pak? Kita sudah bisa deteksi, begitu dia mendekati habis di angka 20% sisanya, itu kita pasti akan pulangkan dan tidak boleh langsung operasi. Karena udah ada sinyal, ada serino yang mengharuskan kita harus pulang. Jakarta dan penjajakan dengan kalau PPD ini kan di luar Transjakarta juga ada pelayanan TOD. TOD ini kita sudah coba menawarkan ke beberapa pengembang-pengembang yang ada saat ini yang sudah kita jalani. Seperti Podomoro, seperti Sumarekon yang ada di BSD itu sudah kita mulai jajakin nanti sekarang. Nanti akan ada dalam bentuk tarif, ada juga dalam bentuk subsidi dari China. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan. Pak, itu bisa dipastikan bahwa stasiun chargingnya hanya di sini ya Pak? Hanya di dalam.
Tapi untuk sekarang sudah ada pelaksanaannya atau masih dalam rencana? Masih dalam kajian-kajian kita. Kalau yang untuk di luar daripada pool, itu kebijakannya nanti ada di pemerintah Provinsi DKI, bukan di PPD. Kalau PPD hanya memenuhi untuk kebutuhan kita aja. Tapi kalau di jalan umum seperti itu pemerintah Provinsi DKI. Paling mungkin apa sih Pak selesai pembahasan e-katalog itu Pak ini bisa dioperasikan? Saat ini besok lagi ada pembahasan lagi kan, ini kan dipanggil semua APM ini satu-satu. Kalau nggak salah besok ini APM-nya salah satu merek juga melakukan negosiasi. 1 tahun ke depan mungkin itu Pak? Target di bulan Juni nanti pasti akan ada operasi bus listrik. Tapi saya nggak tahu siapa operatornya, saya nggak tahu. Tapi target di Desember ada lagi. Tapi siapa operatornya? Tinggal nunggu nanti dari e-katalognya apa. Ini tahun ini. Ya, tapi kalau dari sisi PPD sudah sangat siap untuk menyambut daripada kebijakan pemerintah untuk bus listrik ini. Jangan lupa subscribe ya.